Tapi Nabi dalam konteks Islam sendiri. Maka kalau saya katakan, apakah saya mengakui Muhammad sebagai Nabi? Ya, saya mengakui Muhammad sebagai Nabi. Nabinya umat Islam, bukan Nabi kita. Justru kejanggalan di sini ketika dia mengatakan bahwa Alkitab itu ditulis 200 tahun setelah Yesus naik ke surga. Bersatu sekarang ini karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Bersama saya, gereja. Halo, shalom sahabat semua, di mana saja berada. Kami punya kabar gembira untuk kita semua. Channel ini sebentar lagi akan mendapat 100.000 subscribe, walaupun itu ya sekitar 30.000 lagi. Namun dari sekarang kami ingin mengingatkan kepada sahabat bahwa kami akan mengadakan giveaway bagi sahabat semua ketika channel ini mencapai 100.000 subscribe. Dan hadiahnya 1 juta untuk juara pertama, 750 ke juara kedua, dan 500.000 juara ketiga. Nah, syaratnya tentunya mudah. Silakan setiap video yang kami upload, silakan kirimkan ke grup atau ke media sosial sahabat semua, dan ketika selesai dibagikan, jangan lupa untuk di screenshot dan kirim ke nomor WhatsApp kami secara pribadi. Sebutkan nama lengkap, alamat lengkap, dan terakhir nomor rekening tentunya. Nah, menurut saya akhir dari kisah Yahya Waloni berawal dari sini. Ketika dia menjadi penceramah pembenci agama lain, itulah akhir dari Yahya Waloni. Oleh sebab itu saya mau katakan selamat jalan Yahya Waloni. Semoga kamu menjadi penceramah yang baik dan boleh menjadi teladan bagi umatmu. Namun ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi tentang video Anda. Seperti ini videonya. Ulang-ulang berapa hari? 3 hari. Pokoknya kamu mati, Yahya. Memang nama saya Yahya, komandan. Dari sana nama saya di ijazah. Dulu waktu di Papua di GKI, saya pendeta GKI, rektor di sana dulu. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Jadi orang keluarga saya kaget. Kok bisa masuk Islam? Tunggu kamu bikin malu keluarga. Kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam. Begitu kau masuk Islam, kau hajar terus tuh Yesus. Wah ini, jadi saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Begitu lapor, seperti Ahok dulu kan, diminta saksi ahli. Begitu saksi ahli diminta, yakin saya kosong gereja itu di Indonesia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong, Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya ceramah di Mabes Polri. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalau saya bilang begini? Apakah saya benci? Tidak, sayang. Asyidau alal kufar ikhwanul muslimin. Dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras, tapi tidak ada dasar benci, sayang kepada mereka. Nah sekarang kalau Pak Dedek masih di Kristen, pendeta kalau hari Minggu kan ngomong, dengarlah firman Tuhan. Jemaat di bawah tinggal amin-amin kan. Nah saya sebagai pendeta dulu, saya firman Tuhan bagaimana ini kacau begini, tidak masuk akal, irasional. Kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan. Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong. Nah saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah ustadz sekarang, ini pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu
beliau bertanya, apa betul Ustadz ini palsu? Jangan tanya kepada saya Jenderal, tanyakanlah kepada pendeta-pendeta, apa ini palsu atau tidak, karena saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Kan begitu. Antum bahagia, Pak Dedek rasa nanti beda Pak Dedek. Kalau di Islam ini lihatlah cuma 5 menit, Masya Allah, tapi keberkahannya takbir, Allahu Akbar, daripada ente di dalam lompat sana lompat sini sampai kemasukan. Wow. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Nggak ada kelas, sudah nggak ada kelas. Makanya kami sampai ke Islam karena cerdas, smart. Nggak ada kelas lagi. Orang kalau sudah pintar pasti ke Islam, pasti ke Islam. Yakin saya, 1000%. Makanya kalau ada orang kafir mau bantah kita, nggak usah bantah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab pembanding. You pelajari Bible-mu, kitabmu, pelajari saja kitabmu, insya Allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitabmu, antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitabmu, nggak usah belajar Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab pembanding. Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini, termasuk pindah ibu kota. Di situ ada di Al-Quran. Udah kalau mau pindah-pindah aja lah, habis zuhur ini angkat kaki sudah, kan begitu. Nggak ada itu. Al-Quran dipakai sebagai pelurus, sifatnya universal, bukan hanya kitab orang Islam. Al-Quran itu hudal linas wa bainati minal hudawal furqan. Al-Quran itu bersifat hudal linas, bagi semua manusia. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Antum tantang saya, lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan, ini penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik, ini palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab. Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktik tidak mungkin benar. Sedangkan teori sudah benar, kadang-kala praktik jadi salah. Artinya begini, sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir Nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek. Artinya begini, sudah benar Al-Quran, masih ada juga orang Islam yang salah, apalagi orang Kristen. Di mana relevansinya antara Isa dengan Kristen? Di mana relevansinya, hubungannya? Hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis Isa dengan agama Kristen. No history, no truths. No truths, no theory. No theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua. Teorinya tidak jelas, fakta historiknya kabur. Dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa Injil. Ini bukan Injil, ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini. 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Karena mencapai gelar doktor, lain kali jangan disebut-sebut doktor itu siapa? Itu dokter bukan dokter dari Madinah, itu dokter kafir, jadi nggak usah. Saya larang jemaah disebut-sebut saya dokter. Kita orang Manado ini nggak bangga dengan gelar. Ya, orang dapat ijazah itu kan karena dia belum tentu dia kualifikasi dan kemampuan IQ-nya kuat. Pakai ijazah dari ujung ke ujung, Muslimin, MBA, MBU, MBX, MBR, besok KPK tangkap gara-gara korupsi. Ini kan orang suka-suka pakai gelar ini, apalagi gelar dokter begini. Ya, kemampuan itu. Tapi pernah belajar, pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri, dan kami yakini
Inilah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga. Agama Islam. Keluar saya. Bayangkan secara psikologis, sulit bagi kami untuk tembus ke dalam Islam itu. Yang pertama, kalau kita baca dari studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis beragama Kristen itu Manado. Dan pendeta-pendeta kaliber di dunia ini, khusus di Indonesia secara nasional, itu di Manado sekolah pendetanya. Bukan di timur, bukan di Papua, bukan juga di Medan, di Sumatera. Pendeta-pendeta kaliber adalah di Manado. Itulah sebabnya saya, keluarga nggak percaya. Mati kamu Yahya. Saya sudah panggil 50 pendeta berdoa supaya kau mati. Berapa hari Pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke Rahmatullah, saya sampai sekarang belum mati-mati. Bagus kalau kita didoakan orang kafir, tambah sehat kita. Amin ya robbal. Tapi jangan kalau kita dikutuk oleh sesama bid'awatil fuqara'i, apalagi doa orang-orang miskin. Orang miskin yang beragama Islam, doanya tajam sekali itu. Kalau didoakan, kalau kita dikutuk, didoakan oleh cepat mati oleh kafir, alhamdulillah sehat-sehat saya sampai sekarang. Malah bapak saya yang dulu kembali ke Rahmatullah. Hari keempat saya telepon, saya belum mati kawan. Oh kurang ngajar, fardomen. Jadi kau belum mati? Belum. Ente katanya lebih dulu mau mati. Memang durhaka kamu. Berapa hari lagi? Bayangkan nih, 50 pendeta taruh tangan di kepala, berlutut sini. Ini pendeta-pendeta ini saya yang wisuda. Masya Allah. Karena detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar gereja itu kan tinggi. Wah, memang lebihnya di Kristen itu satu hari Minggu kalau waktu pendeta saya paling enak, mimbarnya kan tinggi. Jadi biar nggak nonton XX1, bisa nonton ke bawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu. Itu kelebihannya. Bu, oh ada di atas. Ini ahwat di atas, kalau di gereja tidak. Oh, Kristus sangat mengasihimu. Ada yang datang pakai short pendek, you can see, baju satu tali. Oh, pendeta mau-maunya itu. Bapak Ibu ketawa, padahal itu yang saya maksudkan telos. Sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai, ekselensi, etika, logika, estetika. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi. Aina dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara, apalagi mati seperti kami. Masya Allah. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yun kolun. Orang Islam tidak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Pegang itu baik-baik. Harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam. Datang taruh tangan di kepala, dalam nama Yesus keluar roh Islam. Sampai bengkok begini saya. Saya cuma ketawa-ketawa di bawah. Ini goblok-goblok ini kenapa doakan saya? Dia saya yang pendetakan, saya yang wisudahkan, saya yang tahbiskan. Kok dia mendoakan saya sekarang? Dia mendoakan saya keluar roh Islam. Gak keluar-keluar. Bayangkan dari 2006 sampai sekarang roh Islam tidak keluar-keluar dari saya. Malah lebih kencang, lebih kuat sekarang ini. Penyakit Parkinson, saraf, penyakit jantung, penyakit gula, begitu masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alhamdulillahi rabbil alamin, anak dan keluarga sehat wal afiat. Karena Allah sudah tahu begitu masuk Islam, insentif sudah ditarik Jerman, jangan kasih penyakit, obatnya mahal. Betul apa betul? Udah jangan dikasih penyakit tuh Yahya, dengan satu catatan, biarkan dia tegakkan agama ini. Dua tujuan saya kok. Memperkokoh ukhuwah Islamiyah supaya bersatu, NU Muhammadiyah bersatu, dan memanggil kaum kafirin supaya masuk Islam. Itu pun jangan semua dek dipanggil. Nanti kalau sudah semua, siapa yang di neraka itu persoalan. Jengkel kali ya.
Islam harus begitu. Makanya bersatu kita ini. Mau NU, Muhammadiyah, yang pakai jenggot, yang tidak pakai jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor, nggak apa-apa men. Di sana tidak ada malaikat tukang ukur begitu masuk surga, sini kamu dek, berapa panjang jenggotmu, ukur dulu ah. Kata malaikat, berapa panjang jenggotmu? Oh karena kau 50 cm, surgamu paling atas. Kamu Yahya Waloni, berapa senti? 2 cm. Di lantai di ruang tamu. Yang tidak pakai jenggot sama sekali mana? Ini begini. Apalagi muka-muka Cina begini. Ini Pak Dede ini Cina saya. Pak Dede ini bagus. Ini mantan-mantan kafir begini kalau sampai dia tahu isi Al-Quran, Masya Allah. Lebih fanatis dari Bapak Ibu. Betul apa betul? Lebih fanatis dari Bapak Ibu, lebih fanatis dari Ma'ruf Amin kan. Allahu Akbar. Kiai. Gak apa-apa Pak Kiai, kita doakanlah Pak Kiai, kasihan. Umur panjang selalu beliau. Al-ulama'ul ghafilun ihsaru salasa asnafin minanasi wahum. Kata Nabi kan begitu. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama al-ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Nah itu, makanya kita doakanlah beliau. Doakan juga orang-orang Islam yang suka menjilat kotoran kafir. Nggak apa-apa, antum kerja di World Trade Center begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun. Nggak apa-apa. Memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini. Dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati. Gitu kan? Jadi nggak usah ambisi ke bulan, nggak usah. Saya keliling ini, habis ceramah ini malam sudah berangkat saya ke Kampar Riau, mau sampai ke Aceh Belangpidi dalam rangka Muharram. Bukan naik pesawat, keliling pakai mobil, keliling Indonesia, mengislamkan Muslim, mengislamkan kafirin, dan memanggil saudara Muslim bersatu. Kunut tidak kunut, ayo ke masjid. Sholat subuh kemarin di Bandung, imamnya kunut, saya ikut kunut. Imamnya tidak kunut, saya juga nggak kunut. Lebih cepat, lebih bagus. Apain ente ribut? Bersatu sekarang ini, karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Jangan ustadz-ustadz yang melawan, saya yang melawan. Bukan dengan fisik, bukan berkelahi. Kita debat secara terbuka. Malu kita sama Rocky Gerung. Rocky Gerung itu nggak ke gereja, nggak ke masjid. Tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini, kebenaran adalah Yahya Waloni yang mengatakan apa yang kita yakini, Kristen yakini ini kitabnya itu palsu, seperti cerita-cerita karangan atau dongeng, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ataupun sejarah atau historisnya itu tidak lengkap ataupun masih kabur atau tidak pasti. Justru di sini saya mau katakan atau saya mau menjelaskan bahwa justru Alkitab sendiri ini lengkap sejarahnya. Justru kejanggalan di sini ketika dia mengatakan bahwa Alkitab itu ditulis 200 tahun setelah Yesus naik ke surga. Nah, ini bukti bahwa orang ini ternyata tidak paham atau memang sengaja menciptakan kebohongan supaya orang yang mendengarkan percaya. Alkitab sendiri ditulis dari tahun 60 dan paling lambat tahun 90 atau tahun 100 Masehi. Artinya cuma ada jarak 30, 40, 50 tahun setelah Yesus naik ke surga. Dan yang menulis kitab ini sebagian besar adalah orang yang menyaksikan kematian Yesus dan ketika Yesus terangkat. Jadi ketika dia bilang tidak didasari dengan fakta historis yang jelas, itu semua keliru. Nah, maka saya mau katakan bahwa memang orang ini rajanya pembohong. Ada banyak hoax-hoax yang dia katakan tentang kekristenan dan sebenarnya itu semua bohong. Statement-statement seperti ini sengaja dia ciptakan untuk apa? Untuk membuat para audiens atau para pendengarnya percaya dengan apa yang dia sampaikan. Nah, yang paling disayangkan juga,
para audiens atau para pendengar di sini tidak mengerti apa yang dia katakan sebenarnya dan langsung meyakini apa yang dia katakan benar. Nah, justru kebenaran yang dia katakan itu kebenaran versinya, tetapi kebenaran versinya itu belum tentu kebenaran sesuai dengan sejarah dan latar belakang yang kita punya. Seperti Alkitab. Alkitab itu lengkap dari tahun penulisannya, siapa yang menulis, di mana dia menulis, itu lengkap. Jadi historisnya itu jelas. Orang ini ada gangguan-gangguan dalam tanda petik. Mungkin gangguan-gangguan ini disebabkan karena orang ini terlanjur benci kepada kita, kekristenan, atau punya latar belakang yang buruk dengan kekristenan tentunya. Itu menjadi tanda tanya. Karena yang pasti orang yang membenci seseorang itu punya alasan tertentu. Nah, belum tentu orang yang membenci itu, belum tentu juga orang itu benar. Nah, jadi seperti orang ini. Sudah salah, sudah bohong, sudah hoax, berkoar-koar. Waduh, ini kan parah namanya. Dan yang lucunya, mereka memaksakan Muhammad itu ditulis dalam Alkitab. Padahal jelas-jelas Muhammad sendiri tidak pernah dituliskan dalam satu ayat pun di dalam kitab suci kita, Bible atau Alkitab. Nah, untuk lebih jelasnya, ini video dari Bapak Bambang Nursena. Islam mengakui Isa sebagai nabi, tetapi sebaliknya mengapa umat Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Oh, jadi artinya itu kenapa kita toleran tidak kalau toleransi kita ya dikit-dikit lah mereka kita ngakui. Kenapa kita tidak mengakui gitu ya? Saya kira ini sulit ya. Sulitnya begini. Saya pernah diskusi sama Profesor Mun'im Siri. Dia mengatakan begini, sebetulnya kalau mau imbang, kalau orang Kristen dituntut mengakui kenabian Muhammad dalam pengertian apa? Finalitas risalah, finalitas pewahyuan itu adalah Nabi Muhammad sebagai kata menabiyin, nabi yang terakhir. Seharusnya orang Kristen mengakui dong. Kami kan sudah mengakui Isa, mengakui Nabi Isa sebagai nabi. Kenapa orang tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, kan itu kan? Ini persoalannya bukan persoalan take and give gitu ya. Persoalannya tidak semudah itu karena begini. Makna kenabian sendiri itu belum clear dalam Islam dan Kristen. Apa maknanya nabi? Biasanya misalnya di dalam Islam itu ya, semua tokoh-tokoh mulai dari manusia pertama itu disebut nabi. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, kan itu kan? Semua disebut nabi, dan nabi itu juga adalah rasul. Karena kalau definisi Islam itu, nabi itu adalah setiap orang yang menerima wahyu dari Allah tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau rasul itu adalah menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Jadi dengan kata lain, seorang rasul itu pasti nabi, tapi seorang nabi belum tentu rasul. Definisi ini kan definisi Islam. Kristen tidak mengenal konsep kenabian seperti itu. Adam nggak pernah disebut nabi, Nuh tidak pernah disebut nabi, Lot tidak pernah disebut nabi. Jadi kenabian dalam pandangan Yahudi dan Kristen di satu pihak itu berbeda dengan pandangan Islam di pihak lain. Memang Abraham disebut nabi, tetapi maknanya bukan kenabian dalam konteks yang dipahami secara menyeluruh. Abraham lebih sering disebut sebagai bapak bangsa, patriark. Bukan nabi dalam pengertian seperti Nabi Samuel, Nabi Yosua, tidak seperti begitu juga Daud. Daud disebut nabi dalam makna yang tidak sama dengan misalnya nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, tidak sama dengan itu. Itu masih memerlukan pembahasan tersendiri. Kemudian yang kedua, soal finalitas pewahyuan. Muhammad adalah kataman nabiyin, nabi terakhir. Coba kita baca di Ibrani pasal 1, Ibrani pasal 1. Di sini jelas sekali ini posisi teologis Kristen mengenai apa yang disebut doktrin kenabian.
pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tolong yang mendapatkannya bisa dibaca. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ini jelas bahwa ini pandangan Kristen. Setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dengan berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita, bangsa Israel maksudnya, konteksnya ini, melalui perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir, akhirit hayamim bahasa Ibraninya, Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Yesus Kristus itu finalitas pewahyuan. Tidak bisa kita menghadirkan nabi lain lagi. Sama dengan Islam. Muhammad itu finalitas pewahyuan. Setelah Muhammad nggak ada nabi lagi, makanya Ahmadiyah dikejar-kejar. Meskipun makna kenabian yang disampaikan Ahmadiyah itu beda gitu loh. Tapi kalau nabi-nabi sebelum Muhammad tidak jadi masalah, asalkan semua visi teologisnya itu sama dengan yang dibawa oleh Muhammad. Itu saya kira nggak sulit. Justru gara-gara pemahaman yang memaksakan seperti ini, maka lahirlah kesalahpahaman. Karena orang menilai kekristenan dari sudut pandang teologi Islam. Kita menghormati setiap agama. Karena itu ketika kita memahami Muhammad adalah nabi, bahkan kadang-kadang kita menyebut Nabi Muhammad, itu bukan nabi dalam konteks biblical prophet, tapi nabi dalam konteks Islam sendiri. Maka kalau saya katakan, apakah saya mengakui Muhammad sebagai nabi? Ya, saya mengakui Muhammad sebagai nabi. Nabinya umat Islam, bukan nabi kita. Sama seperti orang Kristen mengatakan Siddhartha Gautama adalah Buddha dalam pemahaman Buddhisme, bukan dalam pemahaman kita. Karena di kekristenan tidak ada istilah Buddha, dan di kekristenan tidak ada istilah nabi sekalipun dalam pemahaman yang dikembangkan oleh Islam tadi, sekalipun itu dianggap sebagai kontinuitas pewahyuan, tetapi bagi kita Yesus itu final. Ini bukan soal toleransi, ini soal sikap teologis yang tidak bisa dipaksakan. Makanya di dalam Islam itu dikembangkan studi yang cukup menarik. Ya, misalnya Buya Hamka sampai-sampai mengakui bahwa Siddhartha Gautama itu nabi. Dia beristihad lah istilahnya, karena Nabi Zulkifli itu kan dalam Islam ada, tapi kan deskripsi historisnya kan tidak lengkap. Maka Zulkifli itu menurut tafsirnya Buya Hamka itu Zul dari kafilah Wasto, yang artinya Siddhartha Gautama. Bagi Islam ini kelihatannya bisa merangkum semua agama. Tetapi apa ya Buddha mau disebut bahwa Buddha itu adalah Zulkifli? Kan nggak mau juga kan? Persoalannya seperti itu. Jadi ini sulit. Sulit dalam pengertian teologis, tapi tidak akan membuat kita tidak menghormati orang Islam, tidak menghormati orang Buddha. Posisi teologis kita harus harus jelas. Kemudian pada ayat 2 tadi kan dikatakan, pada zaman yang terakhir ini atau pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Nanti kita bisa diskusi dalam tema-tema yang selanjutnya. Anak Allah itu artinya apa? Artinya firman yang menjadi manusia. Yesus itu dalam iman Kristen dipahami sebagai firman yang turun menjadi manusia. Makanya di pengakuan iman itu dikatakan nazala minas samai wa tajassada bi rohil kudus wa min Maryam al adroi wa ta'anas. Ya kan, itu di pengakuan iman Konstantinopel, Nikia Konstantinopel, di dalam liturgi gereja-gereja ortodoks. Jadi yang telah turun dari surga, yang turun bukan kitab. Yang turun itu adalah firman. Turun dari surga dan telah menjelma oleh kuasa Roh Kudus dan dari perawan Maria dan menjadi manusia. Jadi kalau posisi Islam itu firman turun menjadi kitab dan penerimanya adalah Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, dalam iman Kristen finalitas wahyu itu bukan firman yang turun jadi kitab Injil, tapi firman yang menjadi manusia.